Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, anak-anakku kelas 2. Hari ini kita bertemu kembali dan hari ini juga kita akan bermain dengan angka-angka. Tentunya kalian bisa menebak kalau bermain dengan angka berarti kita berada di pelajaran matematika, dan Ustazah akan mengajak kalian belajar matematika menjadi lebih mudah. Dan tentunya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa juga untuk ketik tombol subscribe. Dan Ustazah harap anak-anakku di kelas 2 ini semuanya tetap berada di channel STIT Ar-Rahmah Pacitan. Hari ini kita berada di tema 2 subtema 1 bermain di lingkungan rumah dan muatan matematika konsep perkalian bilangan. Ya kan? Ustazah sudah menyampaikan bahwa Ustazah akan mengajak kalian belajar matematika menjadi lebih mudah. Tidak ada kata sulit. Asalkan kalian mau memperhatikan apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Nah, kalian sudah siap ya? Nah, silahkan kalian saksikan gambar yang berada di layar kalian semuanya. Nah, apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya? Kalian tentunya mungkin sudah ada yang pernah melakukan seperti ini, ya. Terutama anak laki-laki memanjat pohon, ya kan? Yang perempuan mungkin mengambil buah-buah yang sudah jatuh di bawahnya, ya. Nah, jadi ini adalah kegiatan Udin dan teman-temannya, yaitu memetik buah bersama teman-temannya. Nah, jika dibuat cerita, jadinya seperti ini. Ustazah bacakan ya. Benny memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Jadi, dari soal cerita ini, Ustazah masukkan ke dalam gambar-gambar ini. Jadi, jambu Benny tadi ada 7. Nah, sekarang jambunya Udin. Jambunya Udin ada 7. Kemudian jambunya Lani ada 7. Nah, di sini kalian disuruh menjumlah jambu-jambu yang ada di dalam setiap keranjang. Oke? Nah, mari kita jumlahkan jumlah jambu yang ada. Oke. Kalau kalian di sini sudah disiapkan gambar, oke, itu akan mudah. Kalian tinggal menghitung jumlah gambarnya. Ya kan? Nah, kita hitung saja. Berapa 7 ditambah 7 ditambah 7. Yuk, siapa yang sudah menemukan jawabannya? Yuk, cepat-cepatan. 7 ditambah 7 ditambah 7. Jawabannya 21. Gampang kan? Tadi mungkin ada yang menghitung gambarnya atau mungkin ada yang menghitung lewat angkanya. Nah, dari penjumlahan ini kita bisa menulisnya seperti ini juga. 3 dikali 7. Karena hari ini yang kita bahas adalah perkalian. Nah, kita akan mencari tahu dari mana angka 3 dan dari mana angka 7.
angka 3 itu berasal dari banyaknya kotak atau banyaknya keranjang. Ya kan? Kotaknya kan ada berapa ini? 1, 2, 3. Kotaknya ya yang dihitung. Kotaknya ada 3. Kita tulis 3 di depan. Jadi ya, angka yang di depan itu jumlah kotaknya terlebih dahulu. Baru angka 7 itu didapat dari isi masing-masing kotak. Ya kan? Setiap kotak kan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, dari penjumlahan ini ditemukan bentuk perkaliannya 3 dikali 7. 3 dari banyaknya kotak dikali 7 isi masing-masing kotak. Ya. Sekarang selanjutnya, Ustazah punya 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Setiap kotak berisi 3 perahu. Ya kan? 3 perahu. Kalau dibuat penjumlahan, berarti bagaimana ya? Yuk, cepat-cepatan. Sudah ketemu jawabannya? Nah, betul. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Ya kan? Ini. Nah, sekarang, cepet-cepetan. Bagaimana kalau dibuat perkalian? Tereng. 4 dikali 3. 4-nya dari mana? 4-nya dari jumlah kotaknya. 1, 2, 3, 4. Atau jumlah dari angka 3-nya. Kita hitung saja berapa jumlah angka 3-nya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dikali 3. 3 itu adalah jumlah perahu dalam satu kotak. Nah, sekarang kita hitung hasilnya. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kalau kalian belum bisa menghitung perkalian langsung seperti ini, kalian bisa menghitung dari penjumlahannya. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 tambah 3 sama dengan 9. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Bagaimana anak-anakku semuanya? Mudah kan? Tidak ada yang sulit kalau kalian mau memperhatikan. Oke? Selanjutnya, nah ini ada pesan loh. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Ya, jadi penjumlahan yang berulang-ulang itu bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. Nah, kalau tadi kita memakai gambar, sekarang kita coba tidak memakai gambar, tapi hanya melalui angka. Nah, seperti pesannya Abang tadi, ya kan? Bahwa penjumlahan yang berulang-ulang itu bisa dirubah menjadi perkalian. Ya. Ini Ustazah ada soal. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, kita cari jawabannya ya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16. 16 ditambah 4, 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24. Itu kalau kita hitungnya
dengan penjumlahan. Ya, itu kalau kita menghitungnya dengan penjumlahan. Nah, sekarang kita hitung dalam bentuk perkaliannya. Perkaliannya bagaimana ya jadinya? Nah, perkaliannya 6 dikali 4. 6-nya tadi kita dapat dari mana? Ayo, silakan dijawab. 6-nya kita dapat dari jumlah dari angka 4-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? 6 dikali 4. Jangan kebalik ya. Jadi jumlah angkanya dulu, baru dikali dengan angka itu sendiri. Nah, jawabannya hasilnya 24 yang sudah kita hitung tadi. Gitu kan? Nah, jadi itulah cara mencari hasil dari perkalian kalau kamu tidak tidak hafal perkalian. Di Ustazah harap nanti kalian hafal perkalian. Nah, sekarang ini coba Ustazah punya soal. 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan berapa? Yuk kita hitung bersama-sama ya. 6 tambah 6 12. 12 ditambah 6 18. Nah, sekarang kita cari bentuk perkaliannya. Ini pasti ada yang sudah bisa bentuk perkaliannya ya. Bentuk perkaliannya berapa ya? 3 dikali 6. 3-nya dari mana? 3-nya dari jumlah angka 6-nya. 1, 2, 3 dikali 6. Hasilnya 18 seperti yang kita hitung di atas tadi. Oke, gampang kan? Lanjut. Nah, ini ada pesan lagi dari si abang. Perkalian juga bisa diubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau tadi penjumlahan yang berulang itu bisa dirubah dalam bentuk perkalian. Nah, sekarang perkalian itu juga bisa dirubah menjadi bentuk penjumlahan yang berulang-ulang. Sekarang kita balik. Oke. Nah, penasaran kan? Bagaimana ya bentuknya? Tereng! Ustazah punya soal. 6 dikali 2. Aduh, ini kalau yang sudah hafal perkalian, gampang-gampang saja. Mudah Ustazah, aku sudah tahu jawabannya. Nah, bagaimana yang belum bisa? Kita bantu ya teman yang belum bisa. 6 dikali 2 itu jawabannya berapa ya? Nah, kita cari bentuk penjumlahannya dulu. Ya, Ustazah ingatkan lagi, tadi di bentuk perkalian, ya kan? 6 itu jumlah angkanya, 2 adalah yang dikalikan tadi. Oke, coba kita cari. Nah, betul kan? Jadi 6 adalah jumlah angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 itu adalah angka ini. Oke. Jadi itulah kalau perkalian dirubah menjadi penjumlahan. Yang depan itu adalah jumlah angkanya. Kalau gambar berarti jumlah kotaknya dikali dengan angkanya. Nah, hasilnya berapa ya? Ayo kita hitung. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2,
8. 8 tambah 2, 10. 10 ditambah 2, 12. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi begitulah cara jika perkalian dirubah menjadi bentuk penjumlahan yang berulang-ulang. Nah, saya kasih soal satu lagi. 4 dikali 5. Yuk. 4 dari mana? Iya, 4 dari jumlah angkanya. Kita coba ya, kita cari bentuk penjumlahannya. Nah, jadi 4 kali 5 jika dirubah menjadi bentuk penjumlahan menjadi 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. 5-nya ada 4. Oke. Nah, sekarang kita cari hasilnya. Ayo, ada yang sudah ketemu jawabannya? 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 5, 20. Oke, mudah kan? Ada yang kesulitan? Ustazah yakin semua itu pasti bisa mengerjakan matematika ini. Karena Ustazah membuat kalian matematika menjadi pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Nah, sekarang ada pesan lagi dari si kakak cantik. Angka berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya 0. Entah nolnya itu di depan, entah nolnya itu di belakang. Jika dikalikan dengan angka berapapun, maka hasilnya 0. Pinter si kakak cantik ini ya. Kita buktikan ya. 9 dikali 0 sama dengan 0. Itu kan? Nolnya di belakang, tetap hasilnya 0. 20 dikali 0, hasilnya juga 0 loh. Nah, sekarang 0 dikali 3 sama dengan 0. Sekarang 0-nya di depan ya. 0 dikali 3 sama dengan 0. 0 dikali 100 sama dengan 0. Jadi, 0 dimanapun, jika dikalikan maka hasilnya 0. Tunggu. Ya, paham nggih? Sekarang ada pesan dari si abang ganteng. Angka berapapun jika dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi angka berapa saja dikalikan 1, satunya entah itu di depan atau di belakang. Jika dikalikan maka angka itu sendiri. Gimana ya? Kita lihat ya bagaimana bentuknya. Nah, 1 dikali 8 sama dengan 8. Satunya sekarang di depan ya. Dikali 8 hasilnya ya 8. Tetap. 1 dikali 56 ya tetap sama dengan 56. Nah, itu kalau satunya di depan. Sekarang kalau satunya di belakang. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, sekarang satunya di belakang, tetap saja jawabannya. 100 dikali 1, jawabannya juga 100. Tidak berubah. Jadi, itulah yang dimaksud kalau angka berapapun, jika dikali dengan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, paham anak-anakku? Gampang kan? Nah, sekarang Ustazah punya lagu. Mari kita dengarkan lagu tentang perkalian sambil kita refreshing. Bagaimana ya bunyi lagunya?
Kita dengarkan bersama-sama. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, itu dia lagu tentang belajar perkalian. Kalau kalian tahu lagunya Naik Becak, berarti itulah lagu perkaliannya. Sekarang kita lanjut ke tugas. Ustazah harap tugas yang Ustazah kasih ini bisa membuat kalian berlatih untuk cepat menguasai tentang perkalian. Nah, tugasnya adalah kerjakan Ayo Berlatih di buku paket halaman 9 sampai 10 dan halaman 25 sampai 26 ya. Silakan nanti kalian buka buku paket tema halaman 9 sampai 10 dan 25 sampai 26. Hasil pekerjaanmu silahkan kalian kerjakan di buku tulis dengan rapi ya, karena kemarin sudah banyak yang tulisannya rapi. Ustazah senang sekali karena kerapian tulisanmu itu juga Ustazah nilai. Oke. Hasil pekerjaanmu itu kemudian silahkan difoto dan kirim langsung ke Ustazah. Nanti Ustazah akan menilai hasil pekerjaanmu. Gitu nggih. Jika kalian merasa kesulitan, silahkan minta bantuan ayah atau bunda atau langsung WA kepada Ustazah. Gitu nggih anak-anak hebat. Nah, mungkin sampai sini yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini membuat kalian yang awalnya tidak suka matematika menjadi lebih suka lagi belajar matematika. Karena Ustazah mengajak kalian untuk belajar matematika menjadi lebih mudah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kali ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila Ustazah ada salah kata atau salah ucap. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.